Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Syamil Hasanah dari kelompok 8 sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Perdesi Rahayu dari kelompok 8 sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Aini dari kelompok 8 sebagai presenter. Perkenalkan, nama saya Christian Novita dari kelompok 8 sebagai visitor. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pulana kelompok 8 dari visitor. Oke. Jadi saya di sini sebagai visitor ingin menjelaskan materi-materi dari kelompok lain dan menjelaskannya kepada speaker dari kelompok saya. Oke. Dan kami sebagai presenter ingin mendengarkan dari visitor. Jadi hepatitis B, saya kemudian dengan hepatitis B. Nah, jadi bagian-bagian dan fungsi-fungsi virus hepatitis B yaitu untuk menyimpan, mengatur informasi genetik virus dari lingkaran. Nah, masing-masing perbedaan geografis dalam penyebarannya dan dapat mempengaruhi terhadap pengobatannya. Jadi penyakit ini bisa menyebabkan hepatitis B itu jadi bersifat kronis dan akut untuk berkembang lagi menjadi sirosis hati atau kanker hati. Nah, gejala-gejala penyakit ini yaitu urin menjadi gelap, kulit dan mata menjadi kuning. Adapun gejala komplikasi seperti pembelajaran hati. Jadi hepatitis B itu bisa dicegah dengan efektivitas cuci tangan, yaitu dengan sabun tentu sangat efektif untuk menghilangkan virus dari permukaan tangan. Nah, dan pencegahan lainnya menghindari penularan kontak fisik dengan orang yang terjangkit. Habis itu menghindari alat-alat suntik dan alat pribadi seperti sikat gigi. Oke. Nah, jadi virus influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang melalui tenggorokan, hidung, dan paru-paru. Nah, gejalanya itu biasanya ada demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek. Itu adalah beberapa gejala umum lainnya. Nah, biasanya gejala lainnya itu seperti kehilangan nafsu makan dan sakit tenggorokan yang selanjutnya itu bakal bisa menyerang tubuh seseorang sampai 2-5 hari. Oke, struktur virusnya itu adalah lapisan lipid yang berasal dari sel inang. Nah, penyembuhan influenza anak kecil sama orang dewasa itu berbeda. Kalau anak kecil bisa sampai 2-3 hari, dewasa bisa 1-4 hari. Nah, penyebaran ketika sedang berinteraksi dengan orang yang terkena jadi penyebarannya itu ketika sedang berinteraksi dengan orang yang terkena penyakit itu tidak disengaja seperti batuk atau bersin. Nah, selanjutnya virus HIV. Pengertian HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melalui infeksi dan penyakit. Nah, fungsinya RNA untuk berproduksi dengan membajak mesin genetik sel inang. Berfungsi menyimpan materi genetik, yaitu gejala penyakit sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, dan nyeri otot. Cacar air, penyebaran virus cacar dikeluarkan dari satu orang ke orang yang lain melalui sentuhan langsung air liur, air lendir atau lendir yang menginfeksi cacar air. Oke, saya ingin menjelaskan virus polio. Nah, struktur virus polio. Virus polio itu merupakan virus RNA tunggal positif, yaitu ssRNA yang tidak berselubung. Nah, ciri-ciri virus polio yaitu pencegahannya dapat vaksinasi, gejalanya bisa ringan maupun hingga berat, yaitu kalau ringan, demam, kelelahan, dan nyeri otot. Kalau yang berat bisa kelumpuhan otot. Nah, bagian dan fungsi dari struktur virus polio. Bagian dan fungsi virus polio yaitu terdiri dari satu untai RNA tunggal yang membawa informasi genetik untuk aplikasi virus. Oke, sebabnya itu menyerang sistem saraf. Kapsid, lapisan
protein yang melindungi genom RNA. Fungsinya itu menginfeksi sel saraf, terutama sel motorik. Nah, tipe genetik virus polio ada 3, yaitu poliovirus tipe 1, poliovirus tipe 2, dan poliovirus tipe 3. Siklus hidup, penginfeksi, perpekatan, dan transplantasi. Selanjutnya yaitu hepatitis A. Pengertian virus hepatitis A ini adalah virus yang menyerang peradangan hati. Penularan hepatitis A melalui makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi virus hepatitis A. Bisa juga dengan kontak langsung dengan orang yang sudah terinfeksi. Nah, gejalanya itu kelelahan, salah satu gejalanya. Habis itu cara mengatasinya ini dengan vaksinasi, makan minuman sehat, menjaga kebersihan, dan menjaga diri. Struktur virus yang bukan berselubung, non-evalian, efek Lovebird, kayak bentuk segitiga, ada 20 dalam struktur virusnya. Itu miliknya cuman RNA, bukanlah DNA. Cuma satu. Namanya kapsid. Fungsinya untuk melindungi RNA-nya, membantu ini fungsi RNA masih mereplikasikan virusnya. Penyembuhan hepatitis A ini tergolong sebentar, yaitu bisa sampai beberapa minggu doang, seperti 2-4 minggu, nggak nyampe kronis. Nah, cara mengatasinya itu vaksinasi dan kebersihan lingkungan. Oke, selanjutnya ada virus rubella. Virus rubella itu memiliki gejala terhadap anak-anaknya. Mengidap penyakit ini umumnya mengalami gejala yang lebih ringan daripada orang dewasa yang berumur 20 tahun ke atas. Gejalanya itu sakit kepala, iritasi ringan, pada demam, terus demam yang bisa sampai 1-3 hari. Habis itu hidung tersumbat. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahannya bisa dapat vaksin. Vaksin itu dapat mencegah pada kehamilan berikutnya bayi yang lahir dari ibu yang telah memiliki vaksin. Nah, penularannya itu menyebar. Penyakit ini sering pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang menderita pas hamilnya gitu, dari hamil. Nah, wabah virus rubella ini pernah terjadi wabah virus rubella ini pada tahun 1978. Oke. Sekian dari saya sebagai visitor, dan Hafiz kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ngomongnya apa?